setia dan berjaga. Ayat ini sangat terkenal, kalau istilah sekarang viral, tentang perumpamaan gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana menyambut mempelai. Nah saudara, ini dikaitkan dengan setia dan berjaga. Saudara, ketika orang sudah selesai bekerja, maka orang dikatakan pensiunan. Kalau pendeta emeritus. Kalau tentara apa Bapak Ibu? Purnawiraman. Kalau purnawiraman yang dulu perang, veteran, pensiunan. Tetapi ada fenomena lagi yang pensiun, namanya adalah pensiunan Kristen. Di antara kita mungkin punya saudara yang Kristennya sudah pensiun. Itu kenyataan. Dulu pernah Kristen dan pensiun. Nah saudara, lalu bagaimana ya supaya setia dan berjaga, tidak pensiun imannya? Tentu kiatnya beda-beda. Nah, kita minta tip dari para teman-teman penatua dan diaken ini, tipnya apa supaya setia? Kalau di sini yang paling senior Pak Warno nih. Pak Warno tidak akan pensiun ya Pak Warno dari iman. Tipnya apa Pak? Setia dan berjaga. Hati selalu berjaga dan berdoa. Ini dari pojok sana. Pak Tony, bagaimana Pak Tony kiatnya setia dan berjaga? Menyandarkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Tentu semua itu adalah jawaban-jawaban yang luar biasa. Tetapi saudara, persoalannya untuk setia dan berjaga, kita tidak sendirian. Kita hidup di dalam sebuah kebersamaan. Ini yang sering kita lupakan. Ketika bicara setia, ketika kita bicara berjaga, maka biasanya hanya bicara kita sebagai pribadi. Kadang-kadang ada yang mengatakan, loh, suami bapak sama ibu, oh enggak apa-apa, nanti kan urusannya sendiri-sendiri. Dia masuk surga, saya masuk surga, dia di neraka, saya dada-dada. Ada banyak saudara bahwa setia dan berjaga itu hanya diingat dan dituliskan di dalam iman yang sendiri, berkompetisi, bahkan menghakimi, kadang-kadang nyiwi-iwi. Sama. Konteks kelima, gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dengan ukuran bodoh dan bijaksana tidak membawa minyak. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bawa minyak, bisa jadi orang bodoh. Maka rambut saya tak minyaki terus Bapak. Nah saudara, kita akan lihat konteks dan teks di dalam bacaan kita. Yang pertama, nah ini dia ya, bumi bergetar, lantai pun bergoyang, lampu di atap berayun, air di gelas beriak. Itu pertanda gempa, segera siap siaga. Nah saudara, ini bukti orang yang berjaga, yaitu tentara Roma. Tidak sendirian, didampingi oleh kekasihnya. Artinya luar biasa. Dan setia, karena dibayangkan ada karnaval, maka akan memberikan yang terbaik. Nah, ini gambaran nyanyiannya itu adalah tentang setia dan siap sedia menghadapi gempa. Coba lagunya disetel sekali lagi. Bumi bergetar, lantai pun bergoyang, lampu di atap berayun, air di gelas beriak. Itu pertanda gempa, segera siap siaga.
Bukan hanya gempa secara dunia, tapi gempa secara jiwa, gempa secara iman setiap saat benar-benar kita hadapi. Ketika ada kehidupan yang membuat kita guncang, ada kekecewaan di dalam persekutuan, ada kekecewaan di dalam perjalanan cinta dan keluarga, maka kita harus setia dan berjaga. Dan berjaga dan setia itu tidak sendirian, tapi ada di dalam kebersamaan. Mari kita lihat selanjutnya ayat-ayat kita. Buang sampah jangan sembarangan, buanglah pada tempatnya. Harus jaga kebersihan. Ya, gambarnya munculkan lagi. Saudara, ketika kita melihat ada orang membuang sampah di sungai tetangga kita, siapa langsung spontan mengingatkannya, langsung berani mengingatkannya? Kalau itu tetangga, kalau itu mertua, kalau itu saudara, kalau kita anak kita, apakah kita berani? Apakah kita peduli? Kita pekeu? Sama saudara, sebenarnya ada persoalan di ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Siapa yang bersalah di sini? Yang bodoh atau yang bijaksana? Apakah dengan bijaksana kita langsung cukup bangga? Atau kita perlu bertanya? Ada sebuah keprihatinan dan kepedulian yang ternyata ditinggalkan. Kalau yang bodoh jelas, yang namanya saja bodoh. Nah, artinya siapa yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang bodoh tadi? Tentu yang bijaksana. Ada apa di dalam kebersamaan kita yang menjadikan saudara-saudara kita tidak siaga, tidak berjaga, tidak setia? Mungkin ini sebuah pertanyaan iman di dalam kebersamaan yang sering kita lupakan, karena kita tertarik untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lebih tertarik berkompetisi daripada berkorelasi. Hari ini mari bacaan ini kita cermati dengan hati yang peduli. Jangan kadang-kadang kita menjual ketidaksetiaan orang lain cukup hanya untuk contoh, ojo ditiru. Tetapi mungkin nasihatnya sama, kita salah dalam hal ini karena kita tidak peduli, sehingga kita membiarkan ada orang-orang yang tidak setia dan tidak berjaga. Jadi mari, hari-hari ini orang semakin sibuk dengan dirinya sendiri, maka kadang-kadang kepedulian sering kita lupakan. Maka ketika kita berjaga dan setia, jangan biarkan kita bangga di dalam kesendirian, karena itu sungguh bahaya dan akan membandingkan, bahkan yang terakhir memberikan penghakiman dan menyudutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mengantuk, nak tidur mana? mengantuk, Tolonglah saya. mengantuk, Nak tidur mana? mengantuk. Tolonglah saya. mari saudara kita baca ayat ini bersama. 1, 2, dan 3. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Jebulnya ternyata yang bodoh mengantuk, yang pinter juga mengantuk. Sama, bukan dikatakan karena yang pinter maka tidak mengantuk, karena yang pinter maka tidak lapar. Sama, ketika mengantuk semuanya ngorok,
ketika lapar semuanya rebutan makanan. Nah, itu fakta sisi kemanusiawian kita. Mari kita lihat ada sisi itu yang tidak mungkin dihindari oleh setiap orang. Ketika jiwa kita punya jiwa yang relasional, maka kita tidak akan asyik dengan membanding-bandingkan, menghakimi, menceritakan orang yang keliru. Tetapi ketika jiwa kita dikuasai sendirian dan tampil ingin mencari panggung, maka setiap saat spontan kita akan menggosipkan, kita akan membandingkan, maka kita akan bersama-sama bukan memberikan bantuan. Padahal dari sisi manusiawi kita semua punya kelemahan. Untuk itu mari saudara, sisi manusiawi ini membuat kita diingatkan untuk saling bersinergi, mengingatkan, menguatkan, menyapa, supaya kita semua adalah orang-orang yang setia dan berjaga. Dan yang terakhir, Terlambat sudah kau datang padaku, setelah ku dapatkan penggantimu. mari kita baca ayatnya, dibesarkan mungkin multimedia. Kita baca 1, 2, dan 3. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, saudara, kembali kita memandang dari segi relasi dan bersama. Jadi bicara terlambat itu bukan hanya mereka yang tidak membawa minyak, tetapi mungkin saja yang terlambat kita yang mengingatkannya. Kenapa ketika yang bodoh datang, yang tidak membawa minyak itu datang langsung kita menghakimi itu tidak bijaksana? Mungkin kadang-kadang ketika membawa minyak itu belum sempat menutup warungnya. Kadang-kadang orang pergi ke gereja, kadang-kadang mungkin waktunya mepet, ada persoalan, baru mau datang, tamu datang. Apalagi membawa makanan dan mengajak piknik, masih baik datang ke gereja. Tetapi kadang-kadang di dalam perjalanan sudah terlambat, maka WA temannya, maaf titip. Nah saudara, ternyata keterlambatan itu di dalam kebersamaan sebuah PR bersama. Bahkan kadang-kadang ketika ada orang terlambat, maka kita menghakiminya, membuat sakit hati dan mereka tidak kembali. Maka terlambat juga akhirnya tangan yang harusnya datang kita tidak mengulurkan untuk mengangkatnya, tapi kadang-kadang kita ikut menjorok. Oh, apa menjorokannya itu? Memblesekannya lah. Nah, itu yang terjadi. Mari saudara, untuk siaga, berjaga, kita tidak sendirian. Kita ada di dalam kebersamaan. Maka jangan biarkan hati kita terkunci. Mari kita peduli supaya kita bisa siaga dan berjaga dan setia bersama-sama. Amin.